Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ya, minggu pagi ini kita akan memulai IHMPA bersama dengan Kakak Katrin dan juga nanti pelayan firmannya bersama dengan Kak Nona. Kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani. Oke. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Untuk itu sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau boleh menyertai kami sehingga masing-masing kami boleh turut untuk beribadah. Kau boleh pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kiranya Kau boleh hadir di dalam hati kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap boleh bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu.
kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nona. Silakan Kak Nona. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sehingga pada minggu pagi ini kami dapat berkumpul, mau belajar akan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan berkati ibadah IHMPA kami di minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena aku tidak mendapatkan suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kamu tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengarkan dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi dalam kita memberitakan firman Tuhan pasti ada tantangannya. Contohnya nih, kalau adik-adik mau beritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah bekerja dalam kehidupan adik-adik, tiba-tiba ada teman-teman yang bohong, masa sih Tuhanmu tuh bisa menyelamatkanmu? Nah, itu adalah salah satu tantangannya. Tapi adik-adik, kalau adik-adik menemukan hal itu, adik-adik tidak boleh marah, melainkan kita harus mendoakan mereka. Seperti halnya Rasul Paulus, di mana dia menemukan tantangan sampai dia mau dipenjarakan, mau dihukum mati, tapi dia tidak melawan, malah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menolong dia dalam kehidupan dia. Nah, di saat adik-adik memberitakan firman Tuhan, apakah adik-adik hanya memberitakan firman itu saja? Tentu tidak adik-adik, tapi adik-adik harus ingat,
Adik-adik juga harus bertingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Tutur kata adik-adik pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya kita harus mengasihi musuhmu. Dalam arti tidak boleh ada kebencian. Nah, Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya memiliki kebencian dalam hati. Jadi adik-adik pun tidak boleh marah. Jika ada yang tidak mau mendengarkan adik-adik dalam memberitakan firman Tuhan, tidak boleh marah. Tapi tunjukkan dengan tingkah laku adik-adik bahwa adik-adik adalah anak Tuhan, bertingkah laku dengan baik. Dan didoakan orang yang tidak senang dengan adik-adik itu didoakan supaya dia menjadi senang. Ya, itulah firman kita pada minggu pagi hari ini adik-adik. Sebagai tugas dari firman, Kak Nona mau adik-adik sebutkan 5 hal baik anak Tuhan yang harus dilakukan itu apa? 5 hal yang baik sebagai anak Tuhan yang harus dilakukan itu apa? Ditulis di kertas, jangan lupa nama, difoto, nanti dikirim kakak-kakak di grup PA. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita pelajari adik-adik. Lakukan firman ini dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Nona atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami ini, kami mau bersyukur atas karya keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu mensyukurinya dengan selalu mendasari kasih dalam setiap perbuatan dan tutur kata kami. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Walaupun kami dalam masa-masa pandemi yang sulit, tapi Engkau tetap menyertai kami. Kami mau mendoakan juga buat gereja kami GPB Sinai, Ibu Pendeta beserta dengan keluarga, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai mereka. Tak lupa kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih atas kesehatan, atas pekerjaan, kekuatan, dan semangat yang Kau berikan bagi kami yang sedang sakit atau sedang berduka. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih
Pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan sedikit dari apa yang telah kami terima daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh berkati persembahan ini, tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Kak Nona, kita siap menjadi anak Tuhan yang selalu memberitakan keselamatan kepada siapapun, dimanapun kita berada. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan juga setelah berdoa kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu khususnya di sepanjang ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi wakil-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mohon kiranya Kau mau menyertai kami di sepanjang minggu kami yang ke depan, di dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IHMPA minggu depan. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa.